Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari Grup Riset Universitas Islam Makassar, Fakultas Pertanian Prodi Kehutanan, terdiri atas 3 orang, saya sendiri, Muhammad Ikhwan Kadir, Ketua Tim, yang dianggotai oleh 2 anggota. Anggota pertama, Anugrah Andini Nasir, anggota kedua, Riksan Ainun Nur. Pada kesempatan hari ini izinkan kami untuk mempresentasikan hasil penelitian hibah yang kami dapatkan dalam skema penelitian dosen pemula dengan judul riset adalah analisis kompensasi tanaman papatu di sekitar Taman Nasional Bantimurun Bulu Saraung. Yang menjadi dasar kami, foto yang telah kami tampilkan merupakan real Pak Patu, di mana Pak Patu adalah seorang masyarakat yang telah memanfaatkan lahan di areal HKM sejak tahun 1997. Nah, menurut pengakuan pada saat FGD, dia telah menanam pohon Gemelina arborea dan Tectona grandis sebanyak dan kurang lebih 7.000 pohon pada areal HKM tersebut. Nah, pada saat ini pohon yang telah ditanam oleh Pak Patu sudah membentuk tegakan hutan seumur, bahkan secara teknis sudah dapat ditebang untuk tujuan pemanfaatan tertentu. Namun yang menjadi sebuah kendala, Pak Patu dilarang untuk melakukan penebangan karena persoalan status kawasan yang telah berubah dari hutan lindung menjadi hutan konservasi, di mana di dalam wilayah kerja Taman Nasional Bantimurun Pulau Serau. Penelitian ini bertujuan dua. Yang pertama, nilai kompensasi pemanfaatan Taman Nasional yang dilakukan oleh Pak Patu. Yang kedua, menganalisis sistem kompensasinya dalam pemanfaatan Taman Nasional yang dilakukan oleh Pak Patu. Metodologi yang kami angkat dalam pendekatan ini, kami melakukan inventarisasi tegakan, pengusahaan Pak Patu, dan wawancara mendalam dengan informasi kunci, fokus group discussion, dan penelusuran dokumen atau literatur. Sedangkan analisis model yang kami angkat adalah pendekatan nilai rente ekonomi hutan atau forest economy rent, serta pendekatan biaya membangun tegakan rehabilitation cost. Temuan-temuan atau kondisi cerita fakta yang telah kami temukan, yang pertama, pada tahun 1999, pemerintah telah membangun pilot project hutan kemasyarakatan atau dikenal dengan HKM dalam skema perhutanan sosial untuk saat ini. Seluas 500 hektar di Desa Labuaja. Status fungsi area HKM tersebut adalah hutan produksi seluas 100 hektar dan hutan lindung seluas 400 hektar. Dan pada tahun 2004, seiring dengan penetapan areal Taman Nasional Bantimurun Bulu Saraung, areal HKM seluas 500 hektar tersebut seluruhnya masuk dalam wilayah Taman Nasional Bantimurun Bulu Saraung. Jadi, sebelum areal tersebut masuk wilayah Taman Nasional Bantimurun Bulu Saraung pada tahun 2004, Pak Patu sudah melakukan aktivitas penghijauan penanaman pada tahun 1997. Jadi poinnya di situ. Dan temuan kedua adalah Pak Patu mulai membangun tegakan pohon pada tahun 1997 sampai 2002 dengan luas areal 12,19 hektar, di mana setiap tahun tanamnya memiliki luasan luas tertentu. Dan jenis pohon yang diusahakan Pak Patu adalah Gemelina arborea dan pohon jati Tectona grandis dengan status kawasan hutan pada saat itu adalah hutan lindung. Ini bisa memberikan gambaran bahwa sebelum Taman Nasional Bantimurun Bulu Saraung dengan status kawasan konservasi, itu sebelumnya adalah kawasan hutan lindung. Ini hasil yang telah kami dapatkan. Yang pertama, pendapatan yang diperoleh dari pembangunan tegakan pohon berdiri Pak Patu. Jadi volume tegakan berdiri dikalikan dengan harga pohon berdiri. Dari hasil inventarisasi kami dari tahun tanam 1997 sampai 1990 tahun 2002, di sini kita mendapatkan nilai total rentnya itu 935.157.500. Sedangkan land rent merupakan salah satu rumus sewa lahan di mana biaya pendapatan dikurangi biaya investasi. Dari hasil wawancara, inventarisasi, dan pengolahan data menghasilkan land rent itu adalah 491.734.655. Sehingga kesimpulan kami ada 3, di mana sini Pak Patu telah berhasil membangun tegakan seluas 12,19 hektar
dengan tanaman Gemelina arborea dan Tectona grandis. Uh, Sebanyak pohon total 7 ribuan, kurang lebih 7 ribuan. Dan kedua adalah hasil analisis finansial menunjukkan bahwa total biaya untuk membangun tegakan Papatu adalah 369.519.038 rupiah. Total pendapatannya 935.157.500 dan sewa lahannya lendernya selama 16 tahun sebesar 491.734.655. Nah, mekanisme kompensasi yang kami tawarkan alternatif pertama, apabila Papatu diberikan izin untuk berwenang menebang dan memperoleh hasil usahanya, membangun tegakan pohon dalam kawasan hutan, maka Papatu bersedia membayar land rent atau sewa lahan sebesar 491 juta sekian-sekian. Alternatif kedua, apabila Papatu tidak diberikan izin oleh berwenang menebang dan memperoleh hasil kayu usahanya membangun tegakan pohon dalam kawasan hutan, maka Papatu berpendapat bahwa dia wajar memperoleh segala biaya-biaya yang dia telah keluarkan termasuk biaya imbalan pengelolaan sesuai dengan analisis finansial yang lazim sebesar 443.422.845 rupiah. Nah, inilah hasil riset kami. Terima kasih atas kesempatan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.